Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Des Audrey Francisca, yang kedua Anisha Rasyada, yang ketiga Ayuni Permatasari, yang keempat Baitul Hasna. Kali ini kami akan membuat video makalah tentang surat lamaran pekerjaan dan surat dinas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang tertulis sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi, surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh kepada suatu pihak ke pihak lain. Surat berisi informasi yang berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, perintah, dan lain-lain. Kedua, jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ada dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Secara umum, jika dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Jika dilihat berdasarkan pemakaiannya, surat dibagi 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan tugas serta juga kegiatan atau aktivitas dinas instansi. Surat ini adalah sarana komunikasi kedinasan yang penting di dalam pengelolaan administrasi suatu instansi. Ciri-ciri surat dinas. Pertama, ada kop surat dari lembaga atau juga instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat nomor surat, lampiran, serta juga perihal. Ketiga, salam pembuka dan salam penutup yang digunakan baku. Keempat, menggunakan ragam resmi atau bahasa baku. Kelima, menggunakan stempel atau cap dari instansi atau juga kantor yang membuat surat. Keenam, menggunakan format surat tertentu. Macam-macam surat dinas. Pertama, surat lamaran kerja. Kedua, surat undangan rapat. Ketiga, surat edaran. Keempat, surat permohonan. Kelima, surat panggilan. Fungsi surat dinas secara umum adalah sebagaimana tercerminkan dalam rumusan pengertiannya, yaitu sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Akan tetapi, secara khusus fungsi surat disebut sebagai berikut. Pertama, surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. Kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Ketiga, surat dinas sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan atau surat instruksi. Keempat, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Kelima, surat dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya sebagai bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan perkembangan suatu instansi, yuridis dan administratif. Syarat penulisan surat dinas. 1. Surat resmi harus memiliki maksud yang jelas. 2. Surat resmi harus memiliki maksud yang lugas, tidak berbelit-belit. 3. Surat resmi harus disusun dengan singkat. 4. Surat resmi harus memuat informasi yang lengkap. 5. Surat resmi harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik. 6. Surat resmi harus memiliki format yang wajar dan menarik. Sistematika penulisan surat dinas. Yang pertama yaitu kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan lambing atau logo. Yang kedua, tanggal penulisan surat.
Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf secara lengkap, dan tahun ditulis dengan angka. Dan setelah tahun, tidak diikuti tanda baca apapun. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda titik dua. Yang keempat, alamat surat. Nama dari penerima surat diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Yang kedua, untuk menyatakan yang terhormat, pada awal nama penerima surat cukup ditulis YTH. Yang ketiga, jika digunakan kata sapaan Bapak pada awal penerima, kata itu hendaknya ditulis penuh, yaitu Bapak. Yang keempat, jika nama yang dituju bergelar akademik atau memiliki pangkat sebelum namanya, maka kata sapaan Bapak, Ibu, Saudara tidak digunakan. Yang kelima, jika ditunjukkan nama jabatan seseorang, kata sapaan tidak digunakan. Selanjutnya yaitu penulisan salam. Salam pembuka yang lazim digunakan yaitu ungkapan dengan hormat. Dengan penulisan, dengan hormat, dengan huruf D besar dan H kecil. Setelah hormat, tanda koma. Sedangkan salam penutupnya adalah hormat kami, hormat saya, wassalam, dengan ketentuan yang sama dengan salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi atau inti, dan penutup surat. Yang ketujuh, nama pengirim. Nama pengirim ditulis di bawah tanda tangan di bawah salam penutup. Yang kedelapan, tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal huruf kapital dan diikuti tanda titik dua, tanpa digaris bawahi. Tembusan adalah pihak-pihak yang mendapat tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Ketentuan tembusan. Yang pertama, pihak yang diberi tembusan itu lebih dari satu, hendaknya diberi nomor urut sesuai jenjang jabatan pada instansi itu. Jika tembusan hanya satu, tidak perlu diberi nomor. Yang kedua, pihak yang diberi tembusan hendaknya nama jabatan atau nama orang dan bukan nama kantor atau instansi. Yang ketiga, dalam tembusan tidak perlu digunakan ungkapan kepada yang terhormat. Keempat, di belakang nama yang diberi tembusan tidak perlu diberi ungkapan untuk perhatian, untuk menjadi perhatian, sebagai laporan, atau ungkapan lain yang mengikat. Yang kelima, dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau tertinggal karena setiap surat resmi atau dinas itu harus memiliki arsip. Yang kesembilan, inisial. Inisial sandi ditempatkan pada bagian bawah kiri di bawah tembusan. Inisial merupakan tanda pengenal yang merupakan singkatan nama pengonsep dan pengetik surat. Contoh, AB atau CD. AB singkatan nama pengonsep Arjuna Bayu. CD singkatan nama pengetik surat Khairul Dimas. Yang kedua, surat lamaran. Surat lamaran merupakan surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana Anda menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Prinsip-prinsip surat lamaran kerja. 1. Attraction atau daya tarik. 2. Attention atau perhatian. 3. Action atau tindakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis lamaran kerja. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang tidak bertele-tele. 3. Surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual. 4. Lengkapi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dilamar. 5. Surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. 6. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. 7. Lampirkan surat pendukung seperti sertifikasi pengalaman kerja. 2. Fungsi surat lamaran pekerjaan yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Tempat dan tanggal. Biasanya tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. 2. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. 3. Alamat surat.
Alamat surat tidak menggunakan kata-kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. 5. Alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan seperti membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. 6. Isi. Dalam isi terdapat juga identitas, yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. 2. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. 3. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Yang ketujuh, penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Yang ketujuh, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. D. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut modal terpisah. 3. Dalam suatu praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah modal terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. E. Sumber-sumber lamaran pekerjaan. 1. Sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu. 2. Sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. 3. Sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi pihak tertentu. F. Hal-hal yang harus dicantumkan surat lamaran pekerjaan. 1. Menyebutkan suatu sumber lamaran. Identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone atau alamat alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar juga harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. 1. Posisi yang dikehendaki. 2. Riwayat pendidikan. 3. Riwayat pekerjaan bila ada. 2. Kemampuan lain yang dimiliki. G. Hal-hal yang harus diperhatikan surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran, yakni sebagai berikut. Surat lamaran ditulis dengan di atas kertas yang bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan suatu mesin tik atau komputer. Pelamar harus menyebutkan dirinya, bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Pelamar juga harus menyebut pemimpin instansi dengan bapak atau ibu, jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan suatu jabatannya. C. Surat di era industri.
Saat ini kita bisa merasakan fenomena globalisasi di mana penjuru dunia bisa kita ketahui tanpa batas, termasuk di bidang informasi. Beragam informasi dari berbagai negara bisa kita dapatkan dengan mudahnya. Penyebaran informasi tersebut tidak lepas dari peran media massa. Media massa bisa berbentuk suara, tulisan, gambar, dan yang lainnya. Media massa juga telah mengalami perubahan yang pesat dari surat kabar. Radio dan televisi sekarang bisa kita dapatkan melalui teknologi yang bernama internet. Era digital yang menyebar secara global ke seluruh penjuru dunia membawa dampak yang sangat besar, membuat suramnya media massa. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih dan maju dan terciptanya alat komunikasi yang berbagai jenis, maka mereka lebih menyukai membaca berita dan informasi lewat internet. Contoh lainnya pada surat lamaran pekerjaan. Dahulu melamar pekerjaan harus diantarkan langsung ke tempatnya. Namun sekarang kita bisa melalui pos atau dikirim langsung melalui internet. Begitupun dengan orang yang mencari pekerjaan. Mereka tinggal melihat di internet. Di sana banyak sekali tertera lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sesuai selera, tidak hanya dalam daerah, melainkan di luar daerah. Jadi, di tengah industri 4.0, media massa akan mengalami perubahan dan akan terus diupdate sampai eksis.